Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Sudah masuk bab 5 ya. Sumpah atau janji pegawai. Tujuan dari pengambilan sumpah atau janji pegawai ini adalah agar aparatur negara yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugas serta di dalam mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya good government. Lalu kita langsung masuk ke tahapan pengambilan sumpah. Pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu menginventarisir PNS yang belum disumpah berdasarkan data dan bagian kepegawaian dan menyurati unit kerja untuk menyampaikan nama-nama PNS yang belum disumpah. Terus membuat daftar nama-nama PNS yang akan diambil sumpah. Bersurat membuat daftar undangan pada PNS yang bersangkutan dan tembusan kepada pimpinan unit kerja. Lalu berkoordinasi dengan bagian UHTP, membuat konsep berita acara sumpah PNS, melaksanakan sumpah PNS, mengirimkan berita acara sumpah PNS, menerima kembali berita acara yang telah ditandatangani, mengajukan kepada saksi untuk ditandatangani, berita acara diberikan kepada petugas untuk diparaf pimpinan, lalu menerima dan mendistribusikan berita acara sumpah kepada PNS yang bersangkutan dan pihak terkait, serta mengarsipkan dalam KARDA. Ya, ini adalah tahapannya. Langsung kita masuk ke tujuan sumpah atau janji. Adapun tujuannya, yang pertama, membina pegawai yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi negara. Nah, ini tujuan utama dari sumpah pegawai. Jadi supaya pegawai-pegawai negeri sipil baru ini bisa jujur dan sadar akan tanggung jawabnya. Terus berharap pegawai nanti menaati dan menerapkannya saat mengemban tugas. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari sumpah atau janji pegawai. Ketentuan dan penyelenggaraan sumpah. Yang pertama, harus ada pejabat yang mengambil sumpah. Terus juga harus ada yang mengangkat sumpah. Harus ada pembina upacara, harus ada saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 orang, harus ada rohaniawan atau tamu undangan. Yang ke-6 atau F, upacara harus hikmat. Lalu ada prosedur pengambilan sumpah. Ini ada prosedurnya. Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana jumlah pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah. Terus pemanggilan pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah atau janjinya, pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang keempat atau yang ke-D, penandatanganan berita acara sumpah atau janji pegawai negeri sipil, ya. Next, kita lanjut. Lalu ada tata cara pengambilan sumpah. Berikut tata caranya. Pertama, pengambilan sumpah pegawai harus dilakukan dalam bentuk upacara hikmat. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah atau janji harus didampingi oleh seorang rohaniawan. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil harus disaksikan oleh 2 orang pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah janji. Pejabat yang mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil mengucapkan susunan kata-kata sumpah atau janji pegawai negeri sipil
kalimat demi kalimat dan diikuti oleh pegawai negeri sipil. Ketika pengucapan sumpah pegawai negeri sipil berjanji pegawai negeri sipil, semua orang yang tengah hadir upacara harus diminta untuk berdiri. Dan yang terakhir, pejabat yang mengambil sumpah pegawai negeri sipil membuat berita acara tentang pengambilan sumpah atau janji tersebut. Ini adalah contoh berita acaranya ya. Tidak saya jelaskan, cukup kalian tahu saja. Ini materi untuk bab 5 sampai di sini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.